kembali di Prime Show with Ira Kusno. Tingginya lonjakan persebaran virus corona atau COVID-19 ini seakan menunjukkan kepada kita bahwa kesiapan dan kesadaran dalam menjalani tatanan kehidupan baru masih lemah. Selain epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, yaitu Dr. Tri Yunis Miko Wahyono, saya saat ini juga akan berbincang dengan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Dr. Agus Suprapto. Selamat malam Dr. Agus. Selamat malam Dr. Agus. Dr. Agus kelihatannya ada kendala, apakah tidak terdengar ini? Dr. Tri Yunis masih bersama saya? Suara saya jelas? Baiklah, jelas. Iya, Dr. Agus kelihatannya masih belum tersambung dengan kita. Ya baik, saya ke Dr. Tri Yunis dulu untuk kemudian sambil menunggu sambungan ke Dr. Agus begitu ya. Ini kan dalam rentang waktu 17 hari tercatat lonjakan kasusnya terkonfirmasi positif naik 50.000 kasus. Sebenarnya catatan utamanya apa sih dari sisi epidemiolog, Dok? Jadi kalau peningkatan kasus COVID-19 itu disebabkan satu adalah masyarakatnya abai, ya, jadi tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Yang kedua, isolasi mandiri itu akan menimbulkan infeksi ke keluarganya atau ke tetangganya atau masyarakatnya. Oke, ini kluster keluarga begitu ya, iya, berarti? Iya betul. Makanya kluster keluarga banyak. Kemudian suspek atau kontaknya itu tidak dikarantina dengan baik. Jadi itu 3 hal yang menyebabkan utama kasus lonjakan ya? Betul. Oke, ini Dr. Agus sudah tersambung. Dr. Agus sudah jelas suara saya? Selamat malam Mbak, selamat sore Mbak. Iya jelas? Betul, selamat sore jelang malam ya, sudah jelas ya Dr. Agus. Dok, ini saya tadi di awal menanyakan berhubungan dengan rencana Mas Anies, Mas Gubernur DKI Jakarta ini untuk menarik rem darurat kedua kalinya. Dan ini sebenarnya inline dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi soal mendulukan kesehatan dibanding restart untuk ekonomi. Tapi kemudian rame-rame menterinya Pak Jokowi protes. Ini arahnya sebenarnya mau kemana pemerintah ya? Silakan Dok. Baik, pertama memang kita harus menyadari sejak awal bahwa COVID ini dinamikanya luar biasa. Jadi kalau memang pada suatu saat kita mendapatkan penyebaran di masyarakat dan itu mengakibatkan kesakitan dan sampai meninggal banyak, maka kita harus lebih waspada dan itu sebagai cerminan, sebagai indikator ada hal yang perlu kita koreksi bersama. Oke, Dok, Jadi, artinya ya. apa yang disampaikan oleh rencana Mas Anies ini untuk menarik rem darurat kedua yang inline dengan pernyataan Pak Jokowi harusnya didukung begitu ya. Tapi ini kan para menteri kemudian memprotes karena dianggap mengganggu jalannya ekonomi. Saya kira itu tidak memprotes, tetapi bagaimana mempertemukan berbagai kemauan dan keinginan karena masing-masing punya tanggung jawab di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Satu dimensi ingin masyarakat tetap bisa hidup lebih layak, di satu sisi memang masyarakat juga harus tetap sehat. Oke, Dr. Agus, kalau tadi dikatakan bahwa ini kan sulitnya adalah mencoba menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi begitu ya. Kalau dilihat tadi dari Pak Dr. Tri Yunis mengatakan alarmnya itu sebenarnya bunyinya bukan cuma di Jakarta, tapi di kota-kota besar di Jawa lainnya. Artinya dengan situasi seperti itu, apakah harusnya rem darurat itu juga akan didorong oleh pemerintah bukan hanya di ibu kota, tapi juga kota besar lainnya di Jawa? Baik, itu memang ada beberapa indikator penting saya kira ya. Jadi harus ada evidence base yang mendukung apakah kota-kota besar lain juga akan melakukan yang sama. Kalau melihat trennya, kemungkinan kota-kota lain harus mulai mewaspadai kapan dia harus bersikap seperti yang akan dikemukakan untuk Jakarta ini. Saya kira karena pertumbuhan penyakit dan kesehatan itu harus tidak berlawanan, jadi gitu penyakitnya menyebar di kota besar, ini harus dikendalikan dengan baik. Dan kita tahu bahwa kendalinya itu ya ada.
di proses pergerakan masyarakat. Nah, pergerakan masyarakat yang disiplin itu yang ditunggu. Pergerakan masyarakat yang rajin memakai masker, menjaga jarak, menjauhi dari kerumunan, kemudian juga cuci tangan dengan baik, dan ada endurance. Jadi dari 3 endurance itu ketahanan mereka memakai masker ini menjadi tantangan utama juga. Iya, Gitu. Dokter Agus, ini kalau saya akan lanjutkan pertanyaan dengan catatan khusus dari pemerintah mengenai kenapa ada lonjakan kasus ini dalam waktu 17 hari naik 50.000. Tapi sebelum itu saya ingin bacakan dulu, ini kita punya grafis menunjukkan pergerakan jumlah kasus COVID selama sepekan terakhir. Silahkan ditampilkan. Pemirsa, jika kita melihat pergerakan jumlah kasus COVID-19 selama sepekan terakhir, peningkatan rata-rata harian kurang lebih 3.000 kasus. Bahkan penambahan kasus positif yang terkonfirmasi hari ini lebih dari 3.800 kasus. Sementara jumlah pasien sembuh harian kurang lebih 2.000 orang. Tentu saja ini akan berdampak pada jumlah ruang perawatan dan tenaga medis yang tersedia. Kita masih saksikan bersama, oke, sudah selesai grafisnya. Jadi Dokter Agus, kalau tadi disebutkan bahwa ini memang ada kesadaran masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan yang masih kurang begitu ya. Tapi dengan situasi seperti ini apakah artinya pemerintah sendiri lemah dalam memberikan sanksi atau apa catatan khusus dari pemerintah terhadap hal ini? Saya kira ini menjadi catatan penting sebagai cermin kebijakan-kebijakan kita bersama, yang tentu bisa diadaptasi oleh masyarakat ya. Artinya begini, bahwa dengan adanya peningkatan kasus ini, kita harus mengoreksi diri, semua pihak. Jadi masyarakat juga bisa melihat apakah saya mempunyai endurance, ketahanan yang cukup untuk selalu pakai masker, untuk selalu menjaga jarak, sekali lagi saya ulangi ini, dan juga mencuci tangan dan menghindari perkumpulan. Oke, itu dari masyarakat. Kalau dari pemerintah sendiri catatannya apa? Kalau untuk pemerintah koreksinya mungkin pada proses penegakan disiplin yang sementara ini juga sudah diberi impres oleh Presiden. Nah, penegakan disiplin ini tentunya berbeda antara daerah satu, daerah yang lain. Kalau saya boleh menyarankan, tadi penegakan disiplin berbasis komunitas itu punya kekuatan yang luar biasa. Apa maknanya? Bahwa mengajak keberdayaan masyarakat, bahwa di dalam setiap kelompok masyarakat pasti ada tokoh-tokoh tertentu yang bisa diajak kerjasama bagaimana menegakkan disiplin itu. Oke, Dokter Agus, Dokter Triunis, ini kan sebenarnya tingkat testing COVID Indonesia ini masih di bawah standar WHO. Pak Jokowi terus mendorong, tetapi standar WHO 1.000 tes per 1 juta penduduk per minggu itu hanya bisa dilakukan oleh DKI Jakarta yang bahkan lebih dari itu. Dengan jumlah testing seperti itu saja, angka COVID-nya sudah mengerikan. Apakah artinya di lapangan angkanya jauh lebih besar dan belum terdeteksi? Silakan, Dokter Agus. Iya, kita punya risiko semacam itu ya. Ada risiko, semakin banyak testing, pasti juga semakin banyak kasus ditemukan. Dan kalau melihat tingkat kedisiplinan dari beberapa survei, bahwa walaupun sudah ada sebagian masyarakat, ya, sudah sebagian masyarakat itu malu kalau keluar tidak pakai masker itu malu, kan gitu kan. Tetapi di sisi lain masih ada kelompok-kelompok tertentu yang seakan-akan mengabaikan keberadaan daripada penyebaran COVID ini. Oke, Dokter Agus, tahan di sana. Saya ingin tanya kepada, ini pertanyaan terakhir kepada Dokter Triunis. Jadi Dok, kalau tadi Dokter Agus menyatakan bisa jadi sinyalemen ini sangat benar, jadi sebenarnya angkanya jauh lebih tinggi begitu ya. Dengan situasi antara rem dan juga ada ekonomi yang sekarang masuk resesi, dari sudut pandang epidemiolog, harusnya gimana cara yang bisa disarankan untuk menahan persebaran COVID tapi juga ekonominya tidak tambah jatuh dalam? Jadi seperti yang saya sarankan sebelumnya, kalau di Jakarta ternyata beban ekonominya besar untuk dilakukan PSBB tingkat provinsi, bisa dilakukan PSBB tingkat kota madya, bisa dilakukan tingkat kecamatan, bisa dilakukan tingkat kelurahan, kemudian bisa dilakukan tingkat RW. Jadi harus dihitung begitu benar-benar berapa kerugiannya kalau tingkat RW, kelurahan, kemudian kecamatan dan
Kota Madia. Oke, artinya PSBB-nya ketat tetapi tidak perlu menyeluruh wilayahnya, hanya dilihat begitu ya, yang memang daerahnya merah atau hitam. Dr. Tri Yunis, terima kasih sudah bersama kami. Dr. Agus, nanti saya akan kembali kepada Anda. Tingginya jumlah kasus positif aktif tentunya berdampak pada ruang perawatan dan tenaga medis. Apa langkah pemerintah untuk mengatasinya? Prime News with Ira Kusno akan kembali sesudah jeda komersial berikut ini.